Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, eh, pertama kita akan belajar tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia dan di negara-negara ASEAN. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daya di negara yang bernaung dalam ASEAN itu memiliki keunggulan dan kekurangan, ya. Jadi syarat sebuah interaksi antar ruang itu ada keunggulannya dan ada kekurangannya. Negara yang menghasilkan misalnya karet, nah dia akan mengekspor ke negara-negara yang tidak menghasilkan karet. Negara-negara yang menghasilkan industri seperti Singapura, dia akan mengekspor ya produk-produknya ke negara-negara yang tidak begitu dominan ya dari sisi industrinya. Jadi dia saling melengkapi. Nah, dari interaksi antar ruang itulah ya itu menyebabkan perubahan ruang dan menyebabkan juga perubahan interaksi antar ruang. Nah, perubahan-perubahan itu ada beberapa faktor. Kita lihat sini ada faktor alam, ya. Faktor alam itu ada iklim, ada geologi, ada sumber daya alam, ada faktor manusia, itu ada iptek, ada kegiatan ekonomi, ada politik, ada konversi lahan, pertanian dan pemukiman. Pertama ada faktor alam, ya. Dari sisi iklim, ya, Indonesia itu kan dipengaruhi oleh iklim muson dan juga ada sebagian dari iklim krisis. Nah, iklim muson itu karena Indonesia diapit dari dua benua, yaitu Asia dan benua Australia, ya, sehingga terjadi adanya angin muson timur dan angin muson barat, sehingga seringkali bangsa Indonesia itu terjadi bencana yang diakibatkan oleh iklimnya. Misalnya pada tahun 2015 ya sering terjadi ya kebakaran hutan di Sumatera ya itu pada musim kemarau. Nah, maka negara-negara lain itu seperti Malaysia dan Singapura ikut membantu dengan memberi pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Nah, itu disebut interaksi antar ruang. Ya. Lalu ada geologi. Ini wilayah Asia ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, sehingga negara-negara ASEAN ini rentan terjadi bencana alam seperti gempa bumi ataupun seperti tsunami. Dan interaksi antar ruangannya adalah biasanya misalnya Indonesia pada tahun 2006 itu terjadi tsunami, maka negara-negara lain di negara ASEAN khususnya itu membantu negara Indonesia yang ada di provinsi Aceh yang terkena tsunami itu, gitu ya. Lalu ada sumber daya alam. Ini hampir semua negara-negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, ya, kecuali Singapura. Singapura ini lebih dominan pada perdagangan dan industri. Nah, negara-negara yang menghasilkan sumber daya alam yang berupa tambang ini mengekspor ke negara Singapura dan diolah oleh Singapura menjadi barang jadi, gitu ya, menjadi produk-produk industri, lalu nanti dikirim kembali ke negara-negara yang membutuhkan produk-produk industri tersebut, gitu ya. Lalu ada faktor manusia, ada kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Ini kemajuannya semakin
kompleks sehingga memberikan efek positif ya dalam menciptakan berbagai macam bentuk produk, baik alat transportasi maupun komunikasi untuk kepentingan memudahkan pekerjaan ya. Nah, perkembangan teknologi transportasi yang sangat pesat misalnya ini berdampak pada semakin seringnya lalu lintas atau pergerakan orang dari satu negara ke negara lain. Dari sini dibutuhkan sarana dan prasarana untuk kepentingan alat transportasi. Misalnya pesawat membutuhkan bandara. Dampak lebih lanjutnya terjadi ya pengalihan lahan dari hutan sawah dan lain sebagainya untuk kepentingan pembuatan bandara atau jalan raya. Gitu ya. Jadi tak hanya itu, pada abad 20 juga teknologi komunikasi juga mulai berkembang pesat ya, di mana masyarakat sudah mulai mengenal telepon atau telepon genggam, handphone, internet dan lain sebagainya. Nah, ini munculnya ada teknologi komunikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dan mempengaruhi dan berpengaruh terhadap pola hubungan atau interaksi sosial. Lalu dari sisi kegiatan ekonomi ya, jadi ada beberapa perubahan yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN ini akibat adanya perkembangan teknologi dan komunikasi. Di antaranya ada dari sisi sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Ya. Jadi dilihat dari sisi ekonomi, maka dampak yang terjadi antara lain adalah bertambahnya devisa negara. Karena banyak orang yang berminat bekerja di luar negeri. Ya. Nilai barang lokal tinggi dan nilai tukar rupiah semakin baik. Nah, serta barang-barang asing semakin mudah didapat. Sedangkan dari sisi budaya, dampak yang akan timbul adalah terjadinya akulturasi budaya dengan budaya lain. Perubahan sistem nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadinya kecenderungan hidup untuk berpoya-poya, serta aliran ekonomi yang merusak budaya mulai tidak tersaingi. Ya. Ini dampak dari sisi kegiatan ekonomi dan juga dari sisi budaya. Ya. Jadi dengan adanya di negara ASEAN ini terjadi hubungan interaksi antar negara ASEAN yang memudahkan produk-produk itu mengalir ya, terjadi ekspor dan impor, dan itu memungkinkan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Lalu yang terakhir adalah konversi lahan. Konversi lahan ini menjadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Laos, Kamboja. Nah, konversi lahan ini pada umumnya terjadi di tempat-tempat pinggiran kota atau daerah persawahan yang dekat dengan fasilitas umum. Nah, konversi lahan ini menimbulkan berbagai macam masalah ya. Pertama, lahan pertanian berkurang itu sehingga produktivitas pangan menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri, baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang ketiga, berkurangnya lahan ruang terbuka hijau. Yang terakhir adalah berkurangnya lahan resapan air. Dan itu saja materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.